Saya tadi berkeliling melihat kandang-kandang yang luar biasa di Gumilang Bird Farm. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Maksun sebagai owner dari Gumilang. Tinanya panjang, jantanan juga terpanjang. Ini saya mintanya sih ke Jawa, dapat saya dari orang Indonesia. Jadi bodinya emang kecil, ukurannya agak lebih kecil. Ini telur murai dan ini telur wambi. Pak Haji biasanya kalau Pokoknya ya, yang ini anakannya. yang anakannya ya itu, yang ukur ayam itu sama. Terus untuk kicomannya, Oke, Sobat Kicomania, setelah tadi kita ngobrol panjang lebar dengan Pak Haji Maksun tentang peternakan murai yang beliau kelola dan juga beranjangan. Seperti yang saya janjikan tadi, ini di part keduanya kita akan membicarakan tentang peternakan wambinya sekarang. Nah, ini Pak Haji, ini kira-kira udah berapa tahun Pak Haji? kalau wambi baru. Baru ya? Baru. Ya paling antara 5 bulanan lah. Wah, luar biasa Pak Haji. Padahal selama ini saya beberapa kali keliling ke Sobat Kicomania, wambi itu tingkat kesulitannya sangat tinggi Pak Haji. Ternyata seperti yang dilihat tadi, ada trotolan yang sudah dihasilkan gitu. Nah, kalau indukannya dari mana Pak Haji? Saya indukannya itu dari temen dari Jakarta ya. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Jadi hasil tangkaran semua. Oh iya, ini Pak Haji ya, yang di sebelah sini? Yang ini hasil tangkaran yang lagi ngeram lagi ini. Ini. Bisa disut nggak apa-apa Pak Haji? Bangga, silakan. Lagi ngeram itu kan yang di. Nah, kalau yang ini yang tangkaran ya? Ini hasil tangkaran. Iya, iya. Itu kan kelihatan yang lagi ngeram tuh, yang di pohon. Itu ujung sana. Oh, yang ujung. Nah, itu yang di atas pohon ada itu. Memang kalau wambi itu nelurnya biasanya di itu Pak Haji ya? Ya, Seperti tempat buah itu ya? Nah, sekarang begitu, cuman saya pakainya besek aja. Besek ya? Pakai besek aja, besek. Iya. Nah, kayak ininya beseknya ini taruh di atas besek. Oh gitu ya. Oh, Gitu aja. Iya, iya. Ini kan yang dari toko-toko kan ada. Yang udah gituan jerami itu. Nah, di sini besek, sep, udah. Tadi dia akan nyarang di atas. Iya, iya. Kalau wambi sama juga kan 14 hari netesnya Pak Haji ya? Iya. Nah, jadi emang rata-rata kalau burung kicau itu 14 hari ya. Nah ini uniknya di Gumilang Bird Farm itu seperti ini. Telur dari wambi itu dibabukan istilahnya Pak Haji. Iya, kemurai. Nah, itu caranya gimana Pak Haji? Ini biar Sobat Kicomania tahu sih. Karena memang kalau menurut saya Pak Haji adalah peternak yang cerdas. Wah. Karena iya Pak Haji, karena kadang-kadang orang nggak akan tahu ini kalau udah kan tingkat kesulitannya cukup tinggi. Yeah. Jadi kalau udah nggak netes ataupun misalnya anaknya dibuang, telurnya dibuang, biasanya ya udah gimana nih caranya? Ternyata Pak Haji luar biasa kreativitasnya cukup tinggi. Jadi biar Sobat Kicomania yang menonton channel PMB Project tahu bagaimana cara membabukannya Pak Haji. Oke. Gimana? Jadi begini ya. Kalau kita seandainya babukan ke murai, kalau murainya telurnya berisi mah ya jangan kasih eman kan gitu loh. Iya, sayang gitu Sayang, ya. sayang lah kan. Jadi betina saya banyakin di setiap Iya. tangkaran. Ya. Iya. Nah biasanya betina itu kan nggak ada jantannya juga nelor Nelor dan makan, ngeram. iya. Ngeram juga. Kan, Iya, gitu. iya. Tapi nggak mungkin menghasilkan Karena tidak dibuahi ya. ya. Benar, Nah benar. itu suatu waktu itu saya nggak sengaja sebenarnya. Iya. Tangkringan wambi itu lagi ngeram, tangkringannya jatuh, hampir nimpa indukannya lagi ngeram. Iya. Jadi begitu saya masuk, aduh, jangan-jangan ini nggak diramin lagi kan gitu. Iya, iya. Karena saya udah masuk ke
dalamnya. Iya, iya. Saya ambil aja telurnya udah. Sembari saya betulin tangkaran, Iya. tangkringannya, saya ambil. Nah, ya itu. Pertamanya percobaannya begini, makanya kenapa saya nggak apa telur jongnya Wambi itu nggak saya buang, ini kayak gini. Gimana telurnya? Nah, ini telur. Bentar ya, di sini saya simpan. Nih, ini kan telur jong Wambi Iya, yang iya. ditetes ya. Iya, iya. Nah, ini dimasukin dulu ke murai. Iya. Tapi jangan murai yang udah itu loh, yang apa namanya? Yang udah ada isinya jangan. Iya. Tapi tenggang waktunya pun nggak jauh gitu loh sama telur yang saya titipin. Oh gitu. Jadi Hmm. waktu bertelur antara murai dengan Wambi Iya. tidak beda jauh ya. Iya. Hmm. Jadi taruhlah selisih. Nah, ini 3 hari, 4 telur- hari. telur Ini murai telur ini ya? murai, telur murai yang jong ini mah, Iya, iya, yang iya. jong. Nah, begitu telur murai, kok saya lihat udah ngeram, tapi nggak ada jantannya kan. Iya. Nah, baru saya masukin ini. Ini ya. Nah, Satu dulu atau langsung satu dua-duanya? dulu, Satu dulu ya. Saya liatin dulu setengah hari. Iya. Ya kan begitu saya masukin ke burung, telurnya itu saya ambil dulu semua. Telur yang di murai betina itu. Iya, yang ambil telur dulu. yang jongnya. Ya, saya ambil dulu. Masukin ini satu dulu. Kalau dia begitu turun, begitu diambil telur kan turun ya, indukan deh. Turun. Dan naik lagi. Begitu naik lagi dia mau ngeram, ya udah aman. Baru nanti ditambahin satu lagi yang Nah, misalnya telurnya dua ya. Nah, yang ininya yang telur Wambi yang jongnya diambil, Iya. ganti sama telur yang aslinya Wambinya yang ada isinya. Iya, iya. Coba lihat ini Pak. Nah, ini untuk sobat kicauannya yang belum tahu bentuk telur Wambi seperti ini. Agak kebiru-biruan Pak Haji ya? Iya. Dan ukurannya pun Oh, lebih nggak gede dibandingkan, nah ini bisa dibandingkan ya. Ini telur murai dan ini telur Wambi. Nah, dan kalau yang tadi yang tertolan di depan, tertolan Wambi itu hasil-hasil Itu kan ada dua. dititipin. Sebenarnya banyak ya. Iya, iya. Cuman itu udah ada yang Minang gitu. Udah ada yang booking ya. Kemarin udah saya kirimin kan. Iya, iya. Nah itu tinggal sisanya itu yang betina. Hmm. Nah itu sebagian ada yang dari babuan murai itu. Oh gitu ya ya. Nah, ini Babuan murai itu beberapa kali saya babukan Iya, ke iya. murai. Gitu. Jadi maksudnya kebabukan teh kalau mesin tetes saya punya. Iya. Mesin tetes ada. Cuman orang teh rata-rata dari +1 itu. iya iya. Begitu netes itu riskan sekali. Iya, tingkat kesulitannya paling tinggi Pak. Tinggi. Iya iya. Tinggi. Kalau 4 hari sih saya kira Oh, udah aman, insya Allah aman. Iya, Insya 4 Allah hari udah aman. aman. Tapi kalau yang dari 1 hari netes itu sampai Iya. ke 3 hari itu yang itu yang riskan sekali. rawan sekali. Pak. Rawan Iya. sekali, rawan. Betul sekali. Nah, ini kalau untuk pakan sehari-harinya apa untuk Wambi Pak Haji? Sama kayak ini, kayak murai. Ini untuk anakan apa untuk itu? Untuk indukan Pak Untuk Haji. indukan. Hmm. Indukan kalau indukan saya biasanya ya cacing. Iya. Jangan lepas cacing nih. Cacing. Ya. Nah, Terus ini di takaran saya loh ya, di Iya, takaran iya, saya iya. nggak tahu di takaran orang lain ya barangkali maunya telur atau daging ya nggak tahu. Di saya mah gitu, cacing ya. iya. Terus kulit Hongkong, Udah Hongkong. kulit Jerman, Udah Jerman yang gede itu Pak Haji. iya. Terus jangkrik, Jangkrik. ya. Terus kasipur barangkali kita makanannya kurang. Oh, iya, itu untuk cadangan, Iya, cadangan ya. cadangannya kur. Gitu. Betul, betul, betul. Nah, itu. Kalau ini Pak Haji, nah ini masa penjodohannya gimana Pak Haji? Cara menjodohkannya Pak Haji? Sebenarnya yang saya alami ya, Nah, itu yang rawan itu cuma 1 hari. Sebenarnya lebih rawan murai oh gitu ya. sebenarnya. Tapi di awal-awalnya di apa maksudnya direndeng itu apa bahasa Hah? Indonesia? Dideket-deketin dulu atau enggak Pak Haji? Saya malah justru enggak. Oh enggak ya? Saya justru enggak. Enggak. Ini aja, ini 1, 2, akhirnya saya nambah kan 1, 2, 3. Saya nambah Iya. 3 ya. Iya. Itu jodohin begini aja. Begitu betina saya masukin dulu di kandang-kandang langsung itu ya. Iya, langsung ke kandang Nah, ternak. nah. Terus yang jantannya masukin lagi. Udah langsung dilepas Pak Haji? Udah saya langsung lepas. Oh, Tapi gitu ya? dipantau. Dipantau ya. Dipantau. Biasanya memang dia sok-sok ngejar-ngejar. Iya, iya. Nah, ngejar-ngejar tapi saya perhatikan kok muda Wambi ya sama murai kan gitu. Oh gitu ya. Heeh. Nah, lihat malamnya. Kalau malam biasanya kalau masih baru dijodohin, itu betina atau jantan sok di bawah aja. Oh, sembunyi kayaknya Pak Ya, Haji ya. sembunyi yang satunya di atas. Oh, gitu.
gitu ya. Tapi biasanya betina yang banyakan yang di bawah, Yang di bawah ya. yang jantan di atas. Iya. Nah, ngejar lagi. Tapi tunggu 2 hari itu biasanya langsung tidur langsung bareng. Wah, berarti udah cocok. Oh, Ini semua gitu. saya yang saya alami ini yang tiga Oh ini. gitu ya. Cuman ini kan yang muda hutan. Oh, dia yang muda hutan. Yang muda hutan yang nggak berhasil. Iya. Akhirnya betinanya saya ambil, saya jinakin dulu. Iya. Ya. Saya kasih betina yang dari rekan saya yang Kang Asep yang di Bandung yang itu. Asep, iya, Ah. yang peternak Nah, Sehongkong ya. itu nggak tahu usianya berapa. Iya. Saya masukin aja. Langsung dimasukin Pak Haji? Langsung saya masukin. Langsung akur ya? Akur. Terus dia sekarang udah sok belajar notol-notol ini apa namanya? Bahan sarang. Bahan sarang. Ya, ya. Ya itulah Sobat Kicomania, kadang-kadang setiap peternak itu mempunyai cara masing-masing. Kalau menurut saya cara Pak Haji lebih praktis gitu. Iya. Yang penting kalau dijadiin satu langsung kita pantau dulu ya. Pantau, jangan ditinggal. Ditinggal ya. Pantau itu. Ya, betul, Jadi betul. tenimbang ya saya maaf ya itu mah pendapat yang lain ya mungkin Iya. cara kerjanya lain juga Iya. mungkin. Saya mah gitu. Iya, iya betul. Begitu betina atau jantan yang ada di dalam kandang besar, kandang penangkaran maksud saya, Iya. masukin aja satunya. Udah. Iya, betul, betul, betul. Udah seharian saya nunggu di situ. Gitu ya. Iya. Iya. Ya walaupun caranya berbeda, tapi kan tujuannya tetap sama, Iya. yaitu untuk menjodohkan burung tersebut Pak Haji ya. Terus jangan lepas ini, maaf ya. Apa, Pak? Jangan lepas begini. Apa? Nih. Jangan Oh lepas ini ini. untuk Ya itu kalau jodohin gitu deh. Kalau saya di sini, Iya. begitu saya masukin tuh ini selalu saya pegang. Taruh, ini kan ini baru, nih tangkaran ini baru. Iya, iya. Jantannya atau betinanya baru. Ini jangan jauh. Ini pasti di sini. Jadi barangkali bantai apa kita semprot. Nah, Iya. terus kalau saya di sini dikasih sampo dikit. Iya jadi aktivitas terbangnya agak Kurang. ya berkurang ya. Nah, air. Kasih sampo dikit. Iya, iya. Jadi cepet-cepet itu loh, cepet-cepet apa? Cepet-cepet nyatu. Oh betul. Cepet ngejodoh. Betul. Nah ini Pak Haji, nah ini nanti kan ini kita dari PMD Project punya kesempatan istimewa, waktu istimewa untuk meliput Pak Haji panen dan panen babi ya Pak Haji ya. Betul. Nah, usianya berapa hari Pak Haji dari netes? Ini ngetes tanggal 19. 19 sekarang tanggal 24 ya. Ya 4 harian, 5 harian. 5 hari ya. Iya. Iya, iya. 5 harian. Bahkan indukannya sendiri tadi kan tahu lagi anggrem itu. Iya, yang sana lagi angrem ya. Itu perlu cepet. Nah, jadi kalau sistem dibabuin 1 bulan bisa berapa kali Pak Haji? Saya yang sudah itu sih ada yang ngomong wah nggak mungkin lah sampai 3 kali. Saya alami begitu. Luar biasa ini. Misalnya gini, saya telur tanggal 7 diambil telur dari Wambi, saya dititipin dibabukan ke Murai. Iya. Nah, jarak 10 hari paling lama itu sudah bertelur lagi. Betul, karena Bertelur udah lagi. produksi ya Pak Haji. Iya. Nah, kalau saya mau cepet, saya nggak kasihan ke betinanya, ya ambil lagi kan, Titipin titipin lagi. ke Murai yang lain kan Iya, gitu. iya. Nah, baru terakhir ketiganya biarkan dia indukannya sendiri. Luar Yang- biasa. yang anggrem. Nah, ini apa cara yang cerdas sekali menurut saya Pak Haji, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa menernakan burung Wambi itu tingkat kesulitannya tinggi. Bahkan dulu ada semacam rumor bahwa Wambi itu tidak bisa diternakan, katanya disuntik mandul katanya. Dulu ada rumor seperti itu karena ya, memang tingkat kesulitannya cukup tinggi dan di Bandung pun masih bisa dihitung jari Pak Haji yang Iya. udah sukses. Itu pun kadang-kadang cuma 1 kali berhasil, kesananya udah. Kalau Pak Haji kan ini alhamdulillah udah beberapa kali berhasil. Tentunya ini menjadi inspirasi untuk kita semua karena keberhasilan Pak Haji ini patut kita contoh. Pak Haji yang sudah sepuh, yang sudah ini semangatnya luar biasa. Jadi kita yang masih Melestarikan. muda, betul sekali. Oke Pak Haji, mungkin langsung saja ini saat-saat istimewa kita akan meliput panen dari peternakan Gugilan Bird Farm yaitu burung Wambi. Yang ada mana Pak Haji ini? Yang ini Ini. Di sebelah mana Pak Haji? Ini ya. Ini indukannya yang lagi ngerang itu ya? ya ngeram itu. Ngeram. Pokoknya kita ke Kicomania kalau ingin seandainya hobi Anda pengen cepat terbayarkan. Ya kita walaupun hobi tapi ada hitung-hitungan lah. Iya, Ya, betul. Saya apa? setuju Pak Haji. Makanan apa kan kita perlu biaya. Iya, betul. Nah, carilah betinanya yang dari penangkaran. Betul. Kunci utama itu, betina. Baik Murai maupun itu ya Pak Haji. Iya. Dari penangkaran betinanya. Terus kalau jantan itu bebas, suku-suku dari penangkaran semua. Iya.
kalaupun seandainya jantannya Hutan. dari muda hutan, asal yang agak lenje, agak jinak, iya, agak iya. jinak. Karena betul sekali. Saya sangat setuju sekali sih yang disampaikan Pak Haji. Jadi kalau untuk peternakan baik murai, wambi ataupun kacer, alangkah lebih baiknya betinanya emang hasil ternakan. Ternakan. Karena memang kalau untuk peternakan betina itu yang dominan Pak Haji. Dominan yang sekali. telur, yang mengerami dan juga yang Iya. dominan meloloh gitu. Sangat setuju sekali Pak Haji. Terus makanya kenapa? Kok betina kok mahal ya, betina wambi? Ya, karena betina wambi Iya, mahal iya. nih. Ya karena cepet ngejer iya. itunya, kos Dap- modalnya kan 8 gitu. bulan udah bisa diternakan. Ya saya buktinya saya beli dari tangkaran sama tangkaran, saya jodohin sendiri, udah menghasilkan kan. Betul. Tapi yang muda hutan, waduh sampai sekarang makanya saya ambil lagi betinanya, saya jinakin dulu, masukin betina yang dari tangkaran dari Kang Asep, saya bilang plek, itu di situ. Iya. Oke, sekarang langsung aja Pak Haji. Ini sama Kang Aris ini. Boleh sama Kang Aris, boleh silakan ini. Coba. Silakan. Ini Disuta. itu dulu ya, dilihat dulu ya. Sok. Ini indukannya nih, ini indukan babuannya, Bukan babuannya. bukan murainya ya. Ini yang luar biasa di Pak Haji begini. Menurut saya emang cerdas sekali Pak Haji. Terus digantiin ke sini kan waktu itu dia jong, telurnya jong. Oh gitu. Ya kalau ada menghasilkan saya eman dong. Sayang ya. Iya betul. Telur Betinanya murainya ekor panjang tuh Pak Haji. Betinanya ekor panjang. sedang gitu. Iya. Nah, makanya ini ada tulisan saya nitipkan itu. Ini. Nah, saya tulis ini nih ya. Titip wambi. Titip Wambi ya. Nih, tanggal 5 kan. Nah, telur pertamanya ininya tanggal 4. Sarsernya kan telur berapa dari- hari kan telur murainya nih. Iya. Nah, Apa? saya nitip Wambi tanggal 5 sama tanggal 7. Oh gitu ya. Jadi memang selisihnya. Nah, makanya saya tulis. jauh ya. Murainya jong kan. Iya. Nah, batas tanggal 19. Nah, ini usia tanggal 19 tadi berapa hari sampai sekarang, Tuan? 5 hari Pak. 5 harian, ya minggu, sekarang tanggal 24, 5 hari. Segini gedenya nih, lihat anakannya. Ayo Kang Aris, dipanen hari ini. Mangga, Riz, silakan. Nah ini luar biasa ini. Kemarin. Sok di center dulu itunya barangkali anakannya. Nah, ini gitu kan. Tuh itu. Makanya telurnya lebih besar Pak Haji ya dibandingkan murai ya. Anakannya makanya ini umur 5 hari juga udah gede nih. Udah gede, memang cepet itunya. So Kang Aris. Kayak piyik gitu. Pak Haji biasanya kalau habis panen gini dikasih makan apa Pak Haji? Apanya ya? Yang ini Satu. anakannya. Yang anakannya ya itu, yang pur ayam itu sama kroto itu. Ini bulu jarum belum keluar tapi udah gede gini. Nah itu Wah. Wambi. Makanya Waduh mantap. kayak murai ya, emang kecil masih mah Iya. mirip. Iya, tapi ini gede Pak Haji. Beda dengan apa? Dengan Nah ini dua berarti itu. Terus untuk kicaumannya ya, kalau seandainya Wambi kan sok ada telur 4 atau 3. Iya. Ya. Kita dibabukan ke murai itu jangan lebih dari 2. Oh gitu. Jangan lebih dari 2. Karena- Ini buktinya. Gede ya, karena emang Gede. Ini saya 3. Padahal ada isi semua, satunya nggak tahu, berarti satunya kan dibuang dia. Oh Ya, gitu. Ini kan makanya telur netesnya itu kan saya kumpulin. Oh gini ya. Telur netesnya nih. Telur netesnya Wambi ke itu ke apa? Ke dibabukan ke murai. Ini saya kumpulin semua. Nah ini seperti kecumannya hasil panen apa? Babuan Anakan Wambi, babuan Wambi ke murai. ke murai ini luar biasa dan ini adalah waktu yang sangat luar biasa karena selama ini saya liputan keliling-keliling belum pernah meliput secara langsung panen Wambi karena kebanyakan ya murai ya Pokselmong pernah ke Kang Asep itu waktu itu panen. Cuma kalau Wambi bener Pak Haji pasti dapat dihitung dengan jari di Bandung itu. Jadi makanya saat ini pun harganya masih ya cukup tinggi secara ekonomi, cukup menjanjikan Pak Haji ya. Oke Kang Aris, silakan. Nah, Pak Haji ini kalau ada sobat kicomania yang menanyakan berapa sih kisaran harganya nih? Nah ini masalah dapur ini Pak Haji. Dapur ya, dapur. Iya, punten Pak Haji. Nggak apa. Iya. Itu yang trotolan yang usia yang saya jual ya. Iya. Yang saya usia jual kemarin itu yang usia 2 bulan. Itu antara 6 juta 6 jutaan yang jantan. yang jantan ya. Kalau betina biasanya lebih mahal. Lebih mahal.
Makanya kalau mau betina yang murah, kalau buat ngeces doang atau apa, masih mending betina cari yang udah hutan. Kan 2 juta juga dapat. Iya, kecuali kalau untuk ternak ya. Untuk tangkaran, untuk cepet kembali modal, carilah yang betina dari tangkaran. Oke, ya gitu lah Sobat Kicomania yang mungkin membutuhkan trotolan Wambi dari peternakan Gumilang Bird Farm kepunyaan Pak Haji Maksun. Nah, silakan nanti di sini nanti akan saya cantumkan nomor WA beliau dan juga alamat ya Pak Haji ya. Barangkali mau nanya-nanya gimana, ya kita sama-sama sharing, sama-sama belajar betul, lah. betul sekali. Sama-sama belajar. Saya juga kesini ya, dapat ilmu yang banyak dari Pak Haji karena ya menurut saya kalau ngebabuin antar murai dibabuin ke murai lagi itu sudah suatu hal yang biasa Pak Haji. Tapi kalau Pak Haji kan ini Wambi dibabuin ke murai, jadi ini apa ya sangat kreatif lah menurut saya Pak Haji. Terus dari segi makanan juga harus nyambung. Iya Pak Haji. Kalau seandainya kita Wambi, terus kita punya lakbet, titipin ke lakbet, Nggak nyambung nggak ya. nyambung. Nggak nyambung itu makanannya apa, ini makanannya apa, kan Iya, gitu. betul sekali. Nggak nyambung. Jadi carilah kalau candi babukan ke burung apapun yang kira-kira hampir mirip-mirip makanannya. Iya, betul. Nah itulah Sobat Kicomania, kita tahu bagaimana banyaknya ragam burung yang diternakan di Pak Haji Maksun. Walaupun semuanya belum bisa menghasilkan Pak Haji ya, seperti kokse masih proses, Belum, sumpo masih proses, terus cendet Pak Haji ya. Cendet. Cuma kita harus teladani dari kegigihan Pak Haji. Pada prinsipnya gini aja. Iya. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Ya, gitu. betul sekali. Itu yang betul. bikin harus pemicunya di situ. Terus kesabaran. Udah. Ini jadi apa ya, pembelajaran buat saya pribadi dan mungkin untuk Sobat Kicomania yang menonton channel PMB Project, karena ya inilah ketelatenan, kesabaran seperti yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya, Nah, yang penting usaha kita Pak Haji. Usaha kita, kesabaran kita itu diujinya di situ. Betul sekali. Itu aja mungkin Pak Haji obrolan panjang lebar kita hari ini. Tadi kita di part pertama udah membahas tentang murai, dan yang selanjutnya ada juga beranjangan, terus ada juga kokse Hongkong. Kokse Nanti kalau kokse Hongkong atau cumpo udah berhasil, saya mungkin Siap. boleh skip lagi Pak Haji ya. Siap. Berenjangan berhasil pun siap. Siap, oke Pak Haji. Cungko kemarin nelor juga karena saya pindahin tempatnya nggak bener. Siap. Luar biasa ya Pak Haji, karena memang ini menjadi inspirasi kita melihat kegigihan dan juga kesabaran serta keteladanan Pak Haji. Jadi nanti apalagi untuk Sobat Kicomania yang masih muda-muda, tentunya ini akan menjadi sebuah seperti yang saya sampaikan tadi, inspirasi untuk kita semua agar kita selalu telaten, sabar dan juga Banyak belajar. Betul sekali. Jangan malu atau takut kita nanya-nanya, tanya. Iya betul. Nah ini Bareng-bareng belajar. Pak Haji juga sangat welcome ya orangnya. Jadi silahkan yang mau, sekali lagi yang membutuhkan trotolan murai, trotolan Wambi, ataupun beranjangan, kalau nanti udah ada silahkan menghubungi Pak Haji Maksun yang letaknya di Raja Galuh, Blok Bojong ya. Blok Pokoknya Bojong, ya. kurang lebih 50 meter dari terminal Raja Galuh. Nah itu kalau dari arah Majalengka mungkin sekitar setengah jam ada Pak Haji? Dari arah Majalengka Dari setengah jam. setengah jam ya? Nggak nyampe setengah jam juga, Ya, setengah itu jam. gampang nyarinya. Saya juga tadi kesini dari Majalengka hanya sekali lurus aja, jangan belok-belok, udah sampai di terminal, lanjut dikit. Karena nanyain Gumilang motor Pak Haji ya? Ya, kalau mau ingin cepet ya tahu, insya Allah apa yang lain pada tahu itu Gumilang motor. Kalau ini kan sebagian yang tahu paling orang-orang yang Kicomania aja. Iya. Orang umum kan nggak tahu. Iya, betul, karena betul tempatnya juga di belakangan gitu. Iya betul sekali. Ini Pak Haji ini udah seorang pengusaha bengkel. Nah, sekarang udah merambah ke peternakan burung yang tadinya juga pernah ke arwana Pak Haji ya. Oke. Pak Haji, kami dari tim PMB Project sangat berterima kasih sekali atas waktunya dan kesempatannya bisa meliput ke Gumilang Bird Farm ini Pak Haji. Sama-sama Kang. Oke, untuk Sobat Kicomania sekali lagi yang membutuhkan trotolan burung-burung yang ditangkarkan di Gumilang Bird Farm, silahkan nanti menghubungi Pak Haji. Nanti akan saya cantumkan di sini dan juga akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti biasa jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Pak Haji kalau di Facebook ada Pak Haji? Big Farm. Apa Pak Haji? Gumilang Big Farm. Nanti bisa melihat, kan ada yang diupload di Facebook juga Pak Haji ya. Nanti bisa melihat dulu di Facebooknya juga, dan nanti akan saya cantumkan alamat serta
nomor telepon beliau. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk channel PMB Project serta untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Kicau tidak ketinggalan video-video terbaru dari PMB Project. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari. Terima kasih sekali lagi. Ya.